Di sini bisa langsung kita klik yang change payment setting. Di sini kita klik, maka akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini kita pilih banknya nih, teman-teman. Yang dimana ini adalah bank lokal, dimana mungkin sebagian besar dari kalian yang nonton video ini pasti punya salah satu bahkan beberapa bank yang ada di sini. Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel, masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu itu ditutupnya TikTok Shop ya, teman-teman. Yang dimana dengan ditutupnya TikTok Shop juga pastinya itu adalah merupakan regulasi dari pemerintah yang sebagaimana mestinya kita harus mematuhinya dan kita harus berusaha move ataupun berusaha survive, khususnya buat kalian yang memang sudah awal berdagang di TikTok Shop ya, kalian mungkin menggunakan cara ataupun ide-ide yang lain untuk tetap bisa berjualan dengan cara yang mungkin agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Nah, terlepas dari regulasi pemerintah yang memang sudah menghapus TikTok Shop, jadi dengan ditutupnya TikTok Shop menurut saya itu ada beberapa pihak yang dirugikan secara finansial, teman-teman, secara spontannya nih. Misal sellernya, kemudian afiliatornya, kemudian hostnya, yang dimana 3 entitas itu pasti agak sedikit ya, pastinya kaget lah dengan ditutupnya TikTok Shop. Dan menurut saya yang paling dirugikan itu host ya, teman-teman. Ya, walaupun mereka host itu bisa switch ataupun move ke beberapa e-commerce yang memang itu sudah ada fitur live-nya ya, tapi kalau misalnya si host tersebut memang benar-benar hiring untuk menjadi host TikTok ya, kalau misalnya TikToknya itu ditutup ya, mungkin mereka juga agak sedikit bergeser ya ke beberapa platform yang lain. Nah, tapi di sini tujuannya saya bikin video ini adalah kemungkinan buat teman-teman yang masih bingung nih atau yang terdampak dari ditutupnya TikTok Shop yang kemarin, kalian bisa mencari lowongan pekerjaan, peluang pekerjaan ataupun sebuah peluang nih, sebuah opportunity yang dimana di platform ataupun website yang akan kita bahas di sini itu menyediakan lowongan pekerjaan ataupun pekerjaan sendiri yang basisnya freelance ataupun bisa juga yang basisnya adalah pekerjaan tetap. Nah, nama website ataupun platformnya adalah project.co.id. Mungkin sebagian besar dari teman-teman yang nonton video ini sudah banyak yang familiar ataupun bahkan sudah menggunakan aplikasi ataupun platform dari project.co.id ini, dan ya kemungkinan juga buat teman-teman masih banyak lah yang belum tahu tentang project.co.id ini, yang dimana di website ini banyak banget pekerjaan yang basisnya itu freelance, kemudian ada yang pekerjaan tetap, dan untuk upah atau gajinya juga variatif, teman-teman, bisa sampai melebihi UMR bahkan. Jadi buat kalian yang kemungkinan terdampak dari TikTok Shop ditutup kemarin, atau bahkan buat teman-teman yang belum menemukan pekerjaan sama sekali nih, atau mohon maaf misal kalian masih pengangguran, belum ada kerjaan sama sekali, itu bisa kalian coba di project.co.id ini. Nah, daripada kalian penasaran gimana caranya untuk mendaftar dan bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan tugas freelance maupun pekerjaan tetap, bisa kalian langsung aja kita bahas ke aplikasi atau websitenya. Yap, teman-teman, sekarang kita udah berada di tampilan platform dari project.co.id-nya. Ini adalah URL-nya. Bisa kalian ketik atau bisa langsung kalian klik aja di kolom deskripsi di bawah. Otomatis kalian nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan landing page dari project.co.id-nya. Nah, di landing page-nya aja di sini udah tertera new project, teman-teman, yang menyambut kalian. Di sini kalian bisa baca itu untuk gajinya di sini langsung tertera. Jadi bisa kalian pilih kira-kira mana yang sesuai dengan kalian mau, yang sesuai dengan skill kalian, yang sesuai dengan passion kalian. Jadi kalian di sini bisa menemukan pekerjaan yang memang benar-benar yang kalian suka dan sesuai skill atau passion yang kalian punya. Nah, kalau misalnya kalian mau explore pekerjaan atau project yang lebih banyak lagi di dalam project.co.id, bisa langsung kalian daftarkan akun di dalam project.co.id ini, teman-teman, dengan cara bisa langsung klik aja di tombol register yang ada di sini nih. Nah, otomatis nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini, yang dimana di sini kalian disuruh untuk mengisi email, kemudian username, kemudian isi captcha. Oh ya, teman-teman, di sini adalah FYI ya, bahwa di sini project.co.id ini platform buatan Indonesia atau lokal punya nih, teman-teman. Yang dimana kalau misal kita ngeh di sini semuanya itu pakai bahasa Indonesia.
karena memang ini adalah buatan Indonesia. Dan tentunya nanti di akhir video kita akan bahas juga tentang metode pembayarannya. Kalian gak usah khawatir karena kan banyak banget nih yang saya bahas tentang micro job, kemudian ada tugas-tugas microlance, freelance dan lain sebagainya, yang dimana untuk metode pembayarannya biasanya itu ribet ya teman-teman. Misalnya pakai PayPal, kemudian pakai kripto, yang kayak gitu-gitu kayaknya teman-teman ada yang bingung dan pusing lah untuk withdrawnya aja pusing, apalagi untuk ngerjain projectnya. Nah, platform ini itu lebih mudah ya teman-teman karena bisa langsung terhubung dengan bank lokal yang kalian punya saat ini gitu. Jadi lebih mudah. Oke, kita balik lagi ke register. Jadi di sini kalian bisa langsung masukkan email kalian, kemudian masukin username, kemudian masukin captcha. Nah, kalau misalnya kalian udah melengkapi ini dan kalian klik register, nantinya akan dikirimkan sebuah link ke email kalian yang udah kalian tautkan di sini untuk proses konfirmasi ataupun validasi bahwa kalian itu benar-benar mencantumkan email pribadi kalian. Nah, kemudian untuk username dan passwordnya juga akan disertakan di bawah link verifikasi yang dikirimkan juga melalui email kalian teman-teman. Jadi buat kalian yang daftar jangan lupa masukin email kalian sendiri ya, jangan email orang lain, nanti orang lain yang bisa login ke akun kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa daftar dan berhasil verifikasi, langsung lakukan login. Kalian langsung klik login yang ada di sini, kemudian masukin username-nya dan masukin passwordnya. Nah, kalau kalian udah berhasil login, maka tampilannya akan seperti ini nih teman-teman. Di sini udah tertera bahwa logged in as Ardana. Jadi di sini nantinya akan tertera nama kalian bahwa kalian itu udah berhasil login di project.co.id ini. Nah, buat kalian yang mau langsung lihat project ataupun pekerjaan yang disediakan oleh project.co.id ini, bisa kalian arahkan kursor kalian ke menu project, kemudian klik aja yang browse project teman-teman. Oke, maka otomatis di sini akan tampil banyak banget project yang ada di sini dan banyak banget kategorinya, baik itu sebagai admin media sosial, kemudian ada yang programming, kemudian masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang disediakan di sini, baik itu basisnya freelance maupun pekerjaan tetap di sini tersedia teman-teman. Dan kalau misalnya kita ngeh di sini, ini ada gaji yang ditawarkan ataupun budget publishnya yang mereka cantumkan di sini itu sebesar 6 juta sampai 15 juta. Dan untuk deskripsi pekerjaannya bisa kalian baca di sini. Di sini untuk deskripsinya adalah kami sedang mencari freelance yang berpengalaman dan profesional untuk membantu mengembangkan modul unduh riwayat video, gambaran besar dan dari fitur yang dikembangkan menambah button riwayat video pada halaman list item. Jadi kalau misalnya kalian mau apply pekerjaan yang ada di sini, kalian baca dulu nih deskripsinya, tentukan dulu, pastikan dulu bahwa ini sesuai dengan skill kalian, ini sesuai dengan passion kalian. Jadi jangan sampai kalian apply tapi kalian nggak punya skill sama sekali di sini. Jadi nantinya kalian juga kerjanya nggak maksimal karena nggak sesuai skill dan passion kalian. Oke, misal di sini saya contohkan kita cari pekerjaan yang berhubungan dengan admin, misal kayak host di TikTok misalnya. Kita coba ya, siapa tahu ada lowongan pekerjaan yang sejenis tapi beda platform. Oke, kita langsung aja ketik di sini admin. Oke, kita bentar. Oke, misal admin media sosial, tidak ada teman-teman, admin aja lah ya. Oke, kita scroll aja nih teman-teman. Di sini dibutuhkan sales admin online, kemudian membangun website manajemen bengkel dan landing page, kemudian membutuhkan UI UX designer untuk membantu pekerjaan aplikasi. Oke, kita nggak harus tentang admin deh. Misal di sini tentang programming, membutuhkan UI atau UX designer untuk membantu mengerjakan aplikasi. Oke, let's say misal kita mau pilih yang ini nih, kira-kira sesuai apa enggak nih. Kita baca dulu deskripsinya, kemudian kita lihat budget yang mereka tawarkan itu sebesar 2 juta sampai 2 juta 100. Kalau misalnya kira-kira kalian sesuai, kalian bisa langsung place new bid yang ada di sini. Oke, kemudian di sini bisa kalian baca sendiri perhatian. Jadi di sini ada tata tertibnya ataupun peraturan di mana sebelum kalian itu melakukan apply ataupun place new bid yang kalian lakukan di project ini, teman-teman. Di sini bisa kita baca
bahwa Anda mengerti bahwa akun Anda akan diblokir sistem jika melakukan salah satu atau lebih hal berikut ini saat bit. Poin-poinnya adalah transaksi di luar platform melalui rekening pribadi. Nah, ini dilarang teman-teman. Selain ini dilarang, ini juga berdampak positif juga nih buat teman-teman. Misalnya kalian itu diarahkan untuk bertransaksi di luar aplikasi ataupun melalui rekening pribadi. Nah, kemungkinan kalian itu memiliki potensi untuk ditipu oleh penyedia projectnya, karena itu nggak ada pihak ketiga teman-teman. Kalau misalnya kalian di luar platform untuk bertransaksinya, kemungkinan kalian mengirimkan tugas ke si penyedia project, tapi penyedia projectnya nggak ngirim bayarannya. Nah, di sini dilarang teman-teman. Ini berdampak positif buat si pekerja maupun si penyedia projectnya. Kan kedua pihak ini pun belum pernah ketemu juga ya, nggak tahu menahu tentang siapa dia, siapa penyedia projectnya, dan lain sebagainya. Itu makanya dibikin untuk bertransaksi semuanya dilakukan di dalam sistem ataupun di dalam project.co.id ini, supaya kedua belah pihak itu saling terlindungi dan bisa saling bertransaksi dengan cara yang aman. Nah, untuk poin yang kedua, di sini menawarkan harga yang sangat rendah hingga di level yang tidak umum sehingga merusak ekosistem kerja freelance secara umum. Nah, untuk poin yang kedua ini itu terletak di sini nih, teman-teman. Yang dimana kalau misalnya kalian baca deskripsi di sini, kita udah sesuai nih, skill kita udah mumpuni. Nah, tapi di sini kita seolah-olah pengen dilirik banget nih dengan penyedia projectnya. Misal di sini kan untuk publish budgetnya dari si penyedia project itu kan menerterakan ataupun menuliskan di sini bahwa budgetnya adalah rentangnya 2 juta sampai 2.100.000. Nah, misal di sini kita mau ngisinya 1 juta aja deh, karena saya dibayar 1 juta juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman di sini itu dilarang, di sini nih dari platformnya sendiri melarang bahwa kita itu mengajukan budgetnya atau amountnya itu sesuai dengan rentangnya, karena bisa merusak pasaran ataupun merusak ekosistem kerja freelance. Jadi ya otomatis lah si penyedia project kalau misalnya mereka ngelihat pengajuan budget kita segini, otomatis mereka milih yang budget yang paling rendah lah, karena kan mereka akan memilih budget yang rendah tapi kalau bisa skillnya bagus. Nah, jadi di situ seleksinya. Tapi kalau misalnya udah dibatasin kayak gini kan, ya mau nggak mau mereka menjadikan rentang budget segini, ya paling rendah itu 2 juta. Nah, itu dari sisi point of view-nya si penyedia project. Nah, kalau point of view dari si pekerjanya, di sini kalian kalau mau cari aman dan masih memiliki potensi untuk diterimanya itu besar, itu kalian masukin aja di sini budgetnya sesuai dengan apa yang mereka cantumin. Misal 2 juta. Nah, udah cantumin aja nih 2 juta gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman, setelah masalah perbudgetan itu udah selesai, kita di sini lanjut ke message teman-teman, yang dimana di si message ini kita wajib untuk ngisinya nih. Jadi kita ceritakan kira-kira skill yang kita punya itu apa, pengalaman yang kita punya itu apa, dan track record yang pernah kita lakukan itu apa. Jadi sebagai pendukung teman-teman, yang dimana untuk meningkatkan nilai kepercayaan si pembuat project kepada kita, jadi kita susun kata-katanya yang sesuai dengan skill yang kita punya tentunya, dan sedikit kita pilih diksi ataupun bahasa yang secara bahasa itu benar ya teman-teman, yang dimana menarik buat dibaca dan si penyedia project itu interest nih terhadap kita. Jadi kalian susun kata-katanya, bisa kalian sedikit contek-contek tuh di Google untuk kata-kata untuk mengelamar pekerjaan atau pakai bahasa kalian sendiri. Nah, untuk attachmentnya ini kalian bisa pilih atau bisa isi, itu isinya adalah CV teman-teman atau curriculum vitae, yang dimana di situ juga mendeskripsikan pribadi kalian ataupun mendeskripsikan pengalaman kalian, skill yang kalian punya. Kalau ini kan bentuknya message ataupun text by text gitu ya. Kalau yang attachment ini bisa dibilang kalau misal kalian belum tahu CV itu apa, itu bentuknya file. Jadi di sini sistemnya itu upload CV yang kalian punya. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi di sini nggak ada logo bintangnya, jadi nggak terlalu wajib ya teman-teman. Dan kemudian di sini untuk yang terakhir kalian isi captcha-nya nih. Kalian isi captcha yang ada di sini, kalian tuliskan di sini. Kemudian kalau misalnya kalian udah sesuai, udah pas apa yang diisi kalian, dan langsung aja kalian klik yang place new bid yang ada di sini, dan otomatis nantinya ketika kalian place new bid yang ada di sini itu kalian akan diarahkan ke tampilan setelahnya, yang dimana keterangannya adalah bahwa
apply kalian, lamaran pekerjaan kalian akan ditinjau terlebih dahulu dan akan diseleksi dari penyedia projectnya. Nah, sambil menunggu, teman-teman bisa juga di sini untuk browse project-project yang lainnya yang kira-kira sesuai dengan kalian dan sesuai dengan passion kalian. Nah, kalau misalnya kalian di sini udah mendapatkan pendapatan, misal kalian di sini udah apply dan diterima, kemudian kalian udah mengerjakan tugasnya dan menerima pembayaran, nantinya kalian pembayarannya akan masuk ke di sini yang my account, kemudian klik yang overview. Nah, nantinya otomatis kalau misalnya kalian udah berhasil menerima pembayaran kalian atau nominal yang kalian terima itu akan masuk ke sini nih teman-teman, yang ada tulisan Rp-nya atau rupiah di available balance. Nantinya di sini itu masuknya di available balance teman-teman, yang dimana ini kan websitenya atau platformnya itu buatan Indonesia ya, yang dimana kalau misalnya kita mau withdraw itu nggak susah teman-teman. Kita tinggal klik ini, kemudian di sini kan ada keterangan nih untuk penarikannya itu akan dilakukan secara otomatis, yang dimana itu setiap minggu atau weekly, dan di sini untuk batas pembayaran minimum withdrawnya itu sebesar 57.500, yang dimana ini angka yang cukup kecil ya teman-teman. Jadi kalian bisa setiap saat menerima pembayaran dari si project.co.id ini, misal kalian lancar ngerjain tugasnya, karena untuk batas pembayarannya ini bisa dibilang cukup kecil dan cukup mudah ya, kita lihat di sini. Nah, untuk metode pembayarannya yang udah saya bahas tadi bahwa ini adalah website buatan Indonesia, tentunya untuk metode pembayarannya itu nggak bikin susah teman-teman. Kalian nggak perlu pakai PayPal, Payeer, Payoneer, kemudian lain sebagainya yang berbasis kripto. Kalian nggak perlu pakai itu karena di sini udah disesuaikan, udah disetting sesuai dengan masyarakat Indonesia yang mereka punya. Misal bank lokal, di sini bisa langsung kita klik yang change payment setting. Di sini kita klik, maka akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini kita pilih banknya nih teman-teman, yang dimana ini adalah bank lokal, dimana mungkin sebagian besar dari kalian yang nonton video ini pasti punya salah satu atau bahkan beberapa bank yang ada di sini. Kemudian bisa kalian lengkapi di sini untuk biodata banknya. Kalau misalnya udah sesuai, kalian tinggal save change payment setting, dan otomatis nantinya ketika kalian udah change ataupun setting ini, ketika kalian apply tugas dan diterima dan kalian sudah selesai atau berhasil untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, maka otomatis untuk bayarannya akan masuk ke bank ini secara berkala untuk setiap minggunya teman-teman. Jadi cukup simple ya, jadi cukup simple teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu aja video pembahasan di kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, bisa kalian share juga ke teman-teman yang lainnya, biar kita sama-sama hitung-hitung bagi ilmu, bagi keberkahan untuk kita semua, agar kita sama-sama untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Hitung-hitung juga menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia ya teman-teman, karena ketika kita menyebarkan ilmu kebaikan itu juga akan balik ke kita juga ya teman-teman. Jadi jangan pelit ilmu, jangan dipakai sendiri, kita berbagi ke teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya.